balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan di video kali ini gue akan nge-review head unit Android dari brand Sansui. Brand Sansui merupakan brand dari Jepang yang sudah ada sejak tahun 1944. Dan di video kali ini gue akan nge-review head unit Android dari brand Sansui dengan tipe Sakura 5200i. Yang pertama, gue akan bahas dari poin desain. Desain dari head unit ini menggunakan slim chassis, jadi dia nggak punya bodi belakang. Dan selanjutnya, untuk bentuknya sendiri, dia bentuknya trapesium seperti head unit Android pada umumnya. Kebetulan yang di review di sini itu ukurannya 9 inch. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi soal tombol-tombolnya nih. Jadi yang pertama itu dia ada lubang mic, lalu selanjutnya di sini ada lubang reset. Nah, nanti pada saat kalian reset jangan sampai salah colok ya. Nah, terus selanjutnya ini ada tombol untuk mute atau untuk matiin layar. Jadi kalau kita tekan lama, dia akan layar mati. Kalau pengen nyalain, kita cukup tekan layar lagi. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol home. Jadi pada saat kita masuk ke aplikasi, kita pengen balik ke home, kita tinggal tekan tombol home ini saja, dia langsung balik ke home lagi. Selanjutnya di sini ada tombol back. Nah, tombol back itu pada saat kita masuk ke aplikasi atau apa, dia akan balik ke menu sebelumnya. Dan di sini ada tombol volume naik dan juga terakhir ada tombol volume turun. Yang kedua, gue akan bahas dari segi layarnya. Jadi layarnya sendiri dia punya dua tipe. Yang pertama ukuran 9 inch dan 10 inch. Layarnya sendiri sudah menggunakan capacitive touchscreen. Jadi untuk nyentuh-nyentuhnya itu sudah enak. Tapi sayangnya dia belum QLED alias dia masih menggunakan IPS screen. Tapi jangan sedih nih, dia sudah support Full HD 1080 pixel. Lalu bagaimana dengan user interface dan feeling touch-nya? Langsung aja kita bahas. Jadi untuk user interface ini seperti yang kalian lihat nih, dia didominasi dengan UI berwarna merah. Menurut gua keren sih, laki banget deh. Gitu. Dan user interface sendiri di halaman depan itu sudah ada beberapa menu utama seperti navigasi, Bluetooth, radio, dan video. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa masuk ke dalam menu dan ini adalah untuk tampilan menunya. Dan kita juga sebenarnya bisa langsung masuk ke shortcut musik dengan menekan lambang di sini, dia langsung masuk ke musik. Nah, untuk feeling touch-nya sendiri, karena dia sudah capacitive touchscreen dengan menggunakan IPS screen, jadi untuk feeling touch-nya sendiri itu sudah lancar dan tidak ada delay sama sekali ya Rangers. Yang ketiga, kita akan bahas dari segi fiturnya nih. Head unit ini memiliki fitur di mana dia sudah support dengan kamera HD dan juga dia sudah menyediakan 2 port USB dan juga dia sudah bisa support dengan Bluetooth. Selanjutnya nih, fitur yang menarik adalah dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan gak lupa lagi nih, yang gak kalah pentingnya, dia juga support mirroring dan juga voice command. Nah, langsung aja nih, kita cobain untuk fitur-fiturnya. Oke, langsung aja kita coba untuk fitur Apple CarPlay-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan kabel USB, di mana kita akan colokin ke iPhone, lalu nanti dia akan secara otomatis langsung terkoneksi dengan CarPlay-nya. Kita tungguin aja nih. Nah, dia akan loading, lalu akan otomatis langsung masuk ke Apple CarPlay-nya. Dan di sini menu Apple CarPlay-nya sama seperti menu-menu Apple CarPlay pada umumnya. Nah, di sini jangan lupa ya Rangers. Jadi head unit Sansui itu menyediakan 2 port USB. Hanya 1 port USB yang bisa support untuk Apple CarPlay ini. Dan kalau kalian penasaran tentang fitur lebih dalam lagi di Apple CarPlay, kita udah pernah bahas Apple CarPlay ini di video sebelumnya, di mana linknya kalian bisa klik di pojok kanan atas. Oke, next kita akan langsung cobain untuk fitur Android Auto-nya. Nah, sama seperti CarPlay, kita tinggal colok kabel USB-nya ke handphone kita. Nanti secara otomatis dia akan langsung masuk ke Android Auto. Oke Rangers, kita udah masuk langsung ke aplikasi Android Auto. Nah, di sini sudah ada aplikasi-aplikasi penting yang kalian butuhin pada saat kalian berkendara. Seperti contohnya aplikasi Maps, Spotify, YouTube Music,
aplikasi phone sampai dengan games juga di sini ada. Nah, kalau kalian penasaran tentang aplikasi Android Auto, kita juga udah pernah bahas di video sebelumnya, di mana kalian bisa klik linknya di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk fitur mirroringnya. Nah, ini menarik ya. Untuk fitur mirroringnya sendiri, kita harus rubah dulu nih di settingan car setting, terus kita masuk ke menu settingan awal, dan di sini kita harus rubah ke menu phone link. Nanti secara otomatis dia akan munculin aplikasi phone link di sini. Kita cari aplikasinya. Nah, di sini nama aplikasinya adalah MIUI Drive. Nah, untuk mengkoneksikan aplikasi mirroringnya, kita cukup sambungkan kabel USB kita ke handphone Android kita. Atau kalau kita pakai iPhone, kita koneksinya dengan menggunakan wireless connection. Oke Rangers, seperti yang kalian lihat, bahwa handphone Android-nya itu sudah terkoneksi mirroring dengan head unit Samsung-nya. Contohnya kita buka TikTok nih. Nah, kan udah bisa kan? Kalau kita buka menu, nah dia juga akan bisa melihat menu di sini. Dan terakhir kita akan langsung cobain untuk fitur voice command-nya. Di sini kita bisa manggil shortcut dengan menyebutkan, "Hai NASA, matikan layar." Nah, layar mati nih. "Hai NASA, buka radio." Dan untuk settingan yang lainnya, kalian bisa lakuin apa aja dengan voice command. Kalian bisa lihat di aplikasi Topal Service. Nah, nanti di sini kalian akan diberitahu apa aja yang bisa disuruh di voice command ini. Contohnya kayak telepon, setel musik, buka aplikasi, atau buka radio. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk operating systemnya. Head unit Android ini masih menggunakan OS Android 10, di mana dia memiliki RAM 2GB dengan kapasitas penyimpanan 16GB. Nah, untuk audionya sendiri, head unit ini sudah memiliki power output 4x50W. Nah, langsung aja nih, kita cari tahu lebih dalam lagi tentang settingan audionya. Jadi, settingan audio di sini cukup simple. Head unit Samsung memiliki 10 band equalizer. Nah, seperti yang kalian lihat di sini nih. Dan dari sini kita bisa ganti-ganti. Kita pengen pakai equalizer custom, standar, ataupun rock, kalian bisa pilih-pilih sini. Nah, selain di sini juga dia ada settingan loudness di sebelah kanan atas. Lalu yang terakhir dia punya settingan sound field. Ini sebenarnya seperti settingan feather balance ya. Jadi ntar kita bisa ngatur untuk posisi suara ingin keluar di sebelah mana. Dan terakhir kita masuk ke bagian garansi, made in, dan harga. Head unit ini memiliki garansi 1 tahun. Dan walaupun head unit ini adalah brand Jepang, tapi dia sudah dirakit di Indonesia. Untuk harganya sendiri berkisar di harga 2.500.000 aja. Kesimpulannya, walaupun head unit ini memiliki harga yang terjangkau, tapi fiturnya nggak main-main. Karena menurut gua fiturnya sendiri sudah cukup lengkap. Dia udah punya CarPlay, Android Auto, mirroring, bahkan voice command dia juga udah ada. Jadi buat kalian yang memang punya budget terjangkau, ini merupakan head unit yang cocok jadi opsi kalian nih. Dan untuk final note terakhir, walaupun head unit ini memiliki RAM 2GB dengan kapasitas memori internal 16GB, tapi menurut gua head unit ini mampu menggunakan fitur-fitur dengan cukup lancar. Oke Rangers, sekian video kali ini. Kalau kalian ada yang pengen tanya-tanya tentang head unit ini, kalian bisa langsung konsultasikan ke tim sales SM di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian bisa langsung datang ke seluruh cabang SM yang ada di 4 cabang. Kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri, dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.